Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majikan KGRI yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian juz pertama dari Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penghujung dari juz pertama, yaitu Allah SWT mengabadikan doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu konteksnya pada saat mereka telah selesai membangun Baitullah atau Ka'bah atas perintah Allah. Kemudian mereka berdoa sebagai berikut. Al-Baqarah ayat 128. Insya Allah akan bacakan artinya dalam bahasa Indonesia. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu. Karena ada dua orang. Dan anak cucu kami, umat yang berserah diri kepadamu. Jadi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail juga mendoakan anak-anak cucu mereka. Dan tunjukkanlah pada kami cara-cara melakukan ibadah. Dalam hal ini biasanya diterjemahkan sebagai ibadah haji, manasik haji, tapi bisa juga diartikan secara umum ibadah ataupun pengorbanan kami, cara kami berkorban untuk mendekatkan diri kepadamu. Dan terimalah taubat kami, sungguh engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kalian dari Allah, seperti disebutkan tadi, konteksnya ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam telah selesai membangun Ka'bah atas perintah Allah. Kemudian mereka berdoa sebagai berikut. Jadi mereka pertama, ini harus yang kita pelajari ya, minggu lalu kita membahas awal dari juz pertama di mana kita setiap hari memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon petunjuk. Nah, di doa ini, jadi ini masih juz pertama tetapi sudah Al-Baqarah masuknya. Nabi Ibrahim meminta agar dia dan keturunannya, dia Nabi Isa dan keturunannya untuk menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Muslim. Ya, jadi dalam ini Muslim Islam sebagai universal message of Islam. Jadi arti universal Islam. Karena pada saat itu syariah Islam terhadap Nabi Muhammad SAW tentunya belum ada. Ya, jadi ini universal message of Islam. Nah, um, di sini ada kaitannya dengan hidayah yang kita bahas di awal juz pertama dalam surat Al-Fatihah. Hidayah itu kita minta, tetapi ada syaratnya bagaimana cara kita memperoleh hidayah itu. Caranya adalah berserah diri kepada Allah. Jadi kalau tidak berserah diri, kita tidak akan memperoleh hidayah tersebut. Karena kita membaca Al-Quran, ya banyak orang-orang profesor-profesor Islamic Studies di universitas-universitas di Amerika dan Kanada ini, mereka membaca Quran, membaca hadis, tapi untuk pekerjaan mereka, tidak untuk berserah diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka mendapat ilmunya, tetapi tidak mendapat hidayahnya. Ya, jadi dengan demikian kita ada dua step ya. Pertama, poinnya minggu lalu kita harus meminta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah pada Allah. Dilanjutkan karena hidayah tersebut di awal surah Al-Baqarah ya, hudalil mutakin, yaitu Al-Quran. Nah sekarang caranya untuk memperoleh hidayah tersebut. Jadi ini boleh disebutkan mungkin salah satu dari poin dari juz pertama dari Al-Quran. Kita meminta hidayah. Al-Quran adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk memperoleh hidayah dari Al-Quran, kita harus berserah diri. Kalau tidak berserah diri, selalu pilih-pilih mana yang mau diambil, mana yang tidak mau diambil dari Al-Quran, ya tidak akan dapat hidayahnya. Ya, oke. Jadi kita belajar dari doanya Nabi Ibrahim ini. Kemudian doa Nabi Ibrahim ini juga menunjukkan bahwasannya bahwa keluarga kita memiliki hak dari kita, mempunyai hak. Mereka berhak untuk kita doakan agar memperoleh petunjuk juga. Ya, masalahnya mereka mendapat petunjuk atau tidak itu dari Allah. Tapi kita harus mendoakannya seperti Nabi Ibrahim ini. Semoga anak cucu kami juga memperoleh hidayah dalam ini menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, kita juga termasuk yang Nabi Ibrahim doakan.
karena kita saudara anak cucu Nabi Ibrahim dari keimanan. Ya. Jadi ada yang dari garis keluarga dan juga ada yang dari garis keimanan. Insya Allah kita istiqomah sampai akhir hayat kita eh, untuk tetap menjalankan syariah Islam yang dimana dalam Al-Quran dan ayat lain Allah Subhanahu wa Taala bersabda meminta kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti milati Aba Ibrahim ya. Eh, jadi untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim dalam hal ini milahnya agama. Jadi syariahnya berbeda, tentunya Nabi Ibrahim syariahnya berbeda dengan syariah Nabi Muhammad, tapi universal message of Islam. Ya. Itu yang pertama, poin doanya. Poin yang kedua dari doanya adalah taubah. Ya, jadi di sini Nabi Ibrahim meminta pada Allah dan balas taubah kami. Tentunya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang berdoa ini, seorang Nabi mereka dijaga dari berbuat dosa. Tapi mereka tetap meminta tobat, bertobat. Karena mereka mengajarkan kepada kita untuk bertobat. Jadi ada dua dalam doanya ini. Kita minta petunjuk, tapi kita lemah akan berbuat salah. Kita berusaha sebaik-baiknya, tapi besar sekali kemungkinan kita berbuat salah. Ya, namanya juga manusia. Makanya, tobat itu, bahkan menurut Imam Ghazali, tobat itu wajib fardu ain. Karena kita harus senantiasa bertobat. Jadi meminta petunjuk dan kita bertobat. Itu dua hal yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kami, sungguh engkaulah yang maha penerima tobat dan juga maha penyayang. Tawabur Rahim. Yang demikian doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Dan semoga kita diberikan hidayah oleh Allah, dijadikan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, senantiasa berserah diri kepada Allah, dan senantiasa cinta untuk bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik pengajian kajian mati Allah, pengajian kita atau kajian kita pada kesempatan kali ini yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari Irfan sendiri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.